Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Ambarwati dari Universitas Yarsi, Prodi Akuntansi. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang statistik parametrik uji ANOVA. Uji ANOVA atau Analysis of Variance merupakan pengujian dengan menganalisis variance. Apabila pada uji T, jumlah sampel yang digunakan adalah 1 atau maksimal 2 sampel, maka pada uji ANOVA sampel atau variabel yang digunakan lebih dari 2. Uji ANOVA itu dibagi menjadi dua, ada uji ANOVA one way ANOVA atau ANOVA satu arah, dan two way ANOVA atau ANOVA dua arah. Untuk uji ANOVA satu arah adalah jenis statistik yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata lebih dari dua variabel yang bersifat bebas satu sama lain. Dan untuk uji ANOVA dua arah adalah jenis uji statistik parametrik yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara lebih dari dua grup sampel. Berbeda dengan uji one way ANOVA yang analisisnya hanya berlangsung satu arah, yaitu antar perlakuan, maka pada uji two way ANOVA, arah analisisnya berlangsung dua arah, yaitu antar perlakuan dan antar kelompok. Ini contoh kasus dari one way ANOVA. Mahasiswa FKYRC angkatan 2019 ingin melakukan pengujian efek dari 3 macam merek obat penurun tekanan darah terhadap 3 kelompok pasien. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel pasien yang dikelompokkan menjadi 3 sesuai dengan merek obat yang diminum, yaitu kelompok pasien 1 untuk pasien peminum obat merek X, kelompok pasien 2 untuk pasien peminum obat merek Y, dan kelompok pasien 3 untuk pasien peminum obat merek Z. Sekarang kita masuk ke SPSS, kita open data dokumen, tipenya diganti jadi Excel. Data uji ANOVA satu arah. Lalu klik OK. Nah, di sini di data view itu ada tekanan darah dan kelompok pasien. Kita lihat di variable view, desimalnya kita ganti dulu jadi 0 supaya bilangannya bulat. Nah, di tipenya kan untuk kelompok pasien ini kan masih string. Kita ubah dulu menjadi numerik dengan cara mentransform. Pertama, kita klik transform, record into sum to variable. Kita klik yang kelompok pasien, old and new. Nah, yang di sini obat X itu 1, obat Y itu 2, dan obat Z itu 3. Lalu kita klik continue. Lalu klik OK. Nah, di sini kan udah ketransform. Sekarang kita lihat di variable view, tipenya ini langsung kita ganti aja menjadi numerik karena kan sudah tadi kita transform. Nah, kita beri label di value untuk kelompok pasien. Yang pertama itu untuk obat X, yang kedua itu untuk obat Y, dan yang ketiga itu untuk obat Z. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang kita langsung aja masuk ke pengujian one way ANOVA dengan cara klik analyze, compare mean, klik one way ANOVA, lalu untuk dependent listnya kita masukkan yang tekanan darah, dan untuk faktor itu kelompok pasien. Nah, sebelumnya kita klik dulu option, terus kita klik yang descriptive dan homogeneity of variance test, lalu klik continue. Nah, karena nanti kita juga akan menguji post hoc test, kita klik juga yang post hoc test, lalu kita klik Beveroni sama 2K dengan signifikan levelnya itu 0,5, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK.
Nah, ini adalah hasil outputnya, di mana kita bisa jelaskan bahwa pada kolom deskriptif, nilai X-nya itu dengan jumlah data 7, mainnya 125,00, standar deviation-nya 10,801, dengan standar error 4,082, dengan nilai minimum 110, nilai maksimum 140, dan untuk obat Y dengan jumlah datanya 7, mainnya 125,00, standar deviation-nya 12,583, standar errornya 4,756, dengan nilai minimum 105 dan nilai maksimum 140. Untuk obat Z dengan datanya ada 7, mainnya ada 152,14, standar deviation-nya 15,507, standar errornya 5,861, dengan nilai minimum 130 dan nilai maksimum 175. Dengan total data ada 21, mainnya itu 134,05, standar deviation-nya 18,071, standar errornya 3,943, dengan nilai minimum 105 dan nilai maksimum 175. Nah, kita lihat juga di test of homogeneity of variance. Untuk tekanan darah, level statistiknya ini ada 0,352, degree of freedom 1 itu 2, degree of freedom 2 itu 18, dengan nilai sig 0,708. Sekarang kita masuk ke PowerPoint-nya. Kita lihat di sini pada tabel test of homogeneity of variance di atas ditunjukkan untuk melakukan uji kesamaan homogen. Hal ini menjadi salah satu syarat untuk melakukan uji ANOVA satu arah apabila data mempunyai varian sama atau homogen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai signifikasi pada nilai sig dengan nilai signifikasi yang digunakan SPSS secara default menggunakan nilai signifikasi 0,05. Pedoman dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai sig, hasil output SPSS adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengujian dilakukan terhadap variance apabila nilai signifikasi lebih besar dari nilai probabilitas 0,05, maka data tersebut mempunyai variance yang sama. Dan sebaliknya, apabila nilai sig lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, maka data tersebut mempunyai variance yang berbeda. Nah, kita lihat lagi di data output. Di sini tertera bahwa nilai sig-nya itu 0,075. Berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa ini nilai sig lebih besar dari nilai probabilitas, maka data tersebut mempunyai variance yang sama. Nah, sekarang kita lihat di data outputnya kembali. Kita lihat di data ANOVA. Di sini between groupnya itu mempunyai sum of square itu 3438,095 dengan degree of freedom 2, mean square 1719,048 dengan F hitung 10,005 dengan sig 0,001. Untuk weight group, sum of square-nya itu 3092,857 dengan degree of freedom-nya 18, mean square-nya 171,825. Dengan total, sum of square-nya ini 6530,952 dengan degree of freedom-nya 20. Nah, sekarang kita lihat di PPT-nya. Hipotesis dan kriterianya. Hipotesisnya H0 adalah rata-rata tekanan darah orang peminum obat A, B dan C adalah sama, dan HA adalah rata-rata tekanan darah orang peminum obat A, B, C adalah tidak sama atau adanya perbedaan. Pada ANOVA, syarat agar diterima atau tidak adalah sebagai berikut. Apabila sig lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Dan apabila sig lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima.
Nah, kita lihat lagi di data output. Di sini di tabel ANOVA nilai sigma itu 0,001. Maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa di sini nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka H0 diterima dan HA-nya ditolak. Nah, di sini kita juga bisa menguji dengan F hitung. Kita lihat di sini data outputnya. F hitungnya itu kan 10,005 dengan degree of freedom 2 untuk between group dan degree of freedom 18 untuk within group. Kita lihat. Di sini kita baca dulu. Selain membandingkan antara nilai signifikasi atau sig dengan probabilitas 0,05, ada cara lain yang dapat dilakukan untuk pengujian hipotesis, yaitu dengan membandingkan antara nilai F hitung dengan nilai F tabel. Pedoman dalam pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Dan sebaliknya, jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Maaf, H0 ditolak dan HA diterima. Di sini, untuk mencari F tabelnya itu ada rumusnya, yaitu degree of freedom pembilang atau N1 dibagi dengan degree of freedom penyebut atau N2. Kita lihat lagi di data outputnya. Di sini, degree of freedom-nya itu 2 itu untuk N1 dan 18 ini untuk N2. Dengan F hitung 10,005. Sekarang kita masuk ke tabel. Di sini tadi N1-nya adalah 2 dan N2-nya adalah 18. Berarti mempunyai nilai itu 3,55. Nah, di sini kan F hitungnya itu 10,005. Maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa 10,005 itu lebih besar dari 3,55. Maka di sini adalah F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Nah, kesimpulannya bahwa rata-rata obat A, B, C adalah tidak sama atau ada perbedaan di mana ketiga varians memiliki rata-rata tekanan darah yang berbeda, di mana obat itu semua memberi efek yang berbeda. Nah, di sini kita ingin menguji post hoc test. Kita kembali lagi ke data output, kita lihat di sini. Di sini itu di data post hoc test ini ada dua, ada Tukey-HSD dan Bonferroni. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu Tukey-HSD dan Bonferroni. Tukey-HSD adalah pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah dua rata-rata atau lebih berbeda secara signifikan dalam jumlah analisis varians dengan nilai signifikasi 0,05. Sedangkan Bonferroni adalah pengujian yang dilakukan untuk menganalisis sampel yang sama maupun berbeda pada setiap perlakuan dengan membuat perbandingan antar perlakuan. Nah, di sini kita bisa jelaskan di Tukey-HSD ini untuk obat X dengan obat Y memiliki mean difference itu 0,000 dengan standar error 7,007 dengan nilai sig 1,000, yang berarti secara statistik tidak menunjukkan signifikasi karena nilai sig lebih besar dari 0,05. Kan di sini signya 1,000, berarti kan lebih besar dari 0,05.
Nah, lalu obat X dengan obat Z. Mean difference-nya itu minus 27,143 bintang. Di sini kan ada bintangnya, yang berarti secara statistik perbedaan tekanan darah pasien peminum obat X dan obat Z secara signifikan itu ada perubahan dengan signifikasi lebih kecil dari 0,05. Nah, di sini kita lihat signifikasinya kan 0,003 itu lebih kecil dari 0,05. Nah, sekarang obat Y dengan obat Z, obat X. Dengan mean difference-nya 0,000 dengan nilai sig-nya itu 1,00, yang berarti perbedaan tekanan darah pasien peminum obat Y dan pasien peminum obat X sebesar 0,000 secara statistik tidak ada signifikasinya. Selanjutnya, untuk obat Y dan obat Z, mean difference-nya minus 27,143 bintang. Secara statistik menunjukkan adanya perbedaan, karena yang tadi sudah dijelaskan ada bintangnya. Di sini juga nilai signya itu kan 0,003 itu lebih kecil dari 0,05. Nah, ini kita lihat lagi ke PowerPoint. Di sini post hoc test digunakan untuk mengetahui variabel mana yang memiliki perbedaan yang signifikan. Cara menganalisisnya adalah dengan melihat tanda bintang pada kolom mean difference. Tanda bintang menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Nah, yang tadi udah saya jelaskan, di sini kan ada bintang-bintang ya kan? Di sini berarti dia itu menunjukkan adanya perbedaan mean yang signifikan. Nah, sekarang kita kembali ke hasil 2K HSD-nya yang tadi sudah saya jelaskan juga, di mana perbedaan tekanan darah pasien A dan B adalah 0,00 dan secara statistik tidak signifikan. Yang tadi 1000 lebih besar dari 0,05. Dan perbedaan tekanan darah pasien A dan C adalah 27,143 dan secara statistik signifikan. Yang tadi 0,003 lebih kecil dari 0,05. Dan perbedaan tekanan darah pasien B dan C adalah 27,143 dan secara statistik signifikan. Yang tadi juga sama, 0,003 lebih kecil dari 0,05. Nah, kembali ke data output. Di sini saya akan menjelaskan output homogeneous subtest. Di sini ada tekanan darah untuk HSD obat X dengan nilainya 7 total datanya dengan rata-rata 125,00 dan obat Y dengan total data 7 dengan rata-rata 125,00 dan obat Z nilainya 7 datanya dengan rata-rata 152,14 dengan nilai sig 1,00 dan nilai sig 2 1,00. Nah, untuk obat X ini kita bisa tunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, dan untuk obat yang Y juga sama, tidak ada perbedaan yang signifikan. Dan untuk obat Z juga sama. Dan untuk obat Z ini dia memiliki perbedaan dengan peminum obat X dan obat Y. Ya, seperti itu. Oke, segitu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching ya guys.